Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya pagi ini? Sehat dan baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini yang sudah sarapan atau belum? Sudah dong. Belum. Nah, sudah mandi atau belum? Ya sudah. Sudah, bagus, mantap. Nah, absennya sudah diisi? Sudah. Dan linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Bisa dicek kalau ada yang belum mengisi. Tunggu Ibu cek dulu ya, apakah sudah mengisi semua. Aduh, sini pulang. Boleh kado. Ganggu. Oke, sudah diisi ya, sudah 9 siswa yang mengisi, bagus sekali. Nah, pada pagi ini kita akan melakukan pembelajaran lagi seperti biasanya. Sini dua, kan ke situ dua. Sebelum itu, kita memiliki peraturan selama pembelajaran daring ini berlangsung. Nah, yang pertama adalah untuk peraturannya memasuki ruangan web meeting 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tadi Ibu cek sudah memasuki web meeting semua sebelum 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, lalu menyalakan kamera pada saat pembelajaran. Jadi mohon dinyalakan kameranya, kecuali yang tidak bisa ada gangguan atau dan lain-lain, lalu mematikan mikrofon pada saat pembelajaran, hanya menyalakan pada saat diminta oleh guru. Jadi di sini sudah dipastikan semuanya sudah mematikan mic-nya ya. Nah, mengangkat tangan apabila ada yang ingin ditanyakan, tidak berbicara atau membuat keributan pada saat pembelajaran, mengikuti pembelajaran sampai selesai, tidak boleh keluar masuk room tanpa alasan. Nah, itu tadi tata tertib kita selama pembelajaran daring ini berlangsung. Nah, sebelum itu kita baca doa dulu. Di sini kita baca doa sama-sama dalam hati. Ayo, mana sikap siap untuk berdoanya? Angkat tangannya. Baik. Sebelum mulai kegiatan pada pagi ini, ayo kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar masih melanjutkan yang sebelumnya. Apakah kelihatan layar yang Ibu bagikan? Kelihatan? Bagus. Itu untuk memupuk cinta nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ibu yakin di sini sudah hafal semua ya? Oke. Oke, silahkan dinyalakan mic-nya. Oke.
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, dan bangsaku berkuasa. Nyambanglah jiwanya, banggalah badannya. Merdeka Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, silahkan dimatikan lagi mic-nya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Jadi, apakah ada yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Angkat tangannya kalau yang masih ingat. Zat tunggal. Oke, antarakawan dia tunggal. Apalagi? Zat campuran. Iklan. Iklan itu kita baik. Iya, tepat sekali. Jadi pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang iklan media cetak. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran yang ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan dari media elektronik melalui Zoom, siswa dapat menentukan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan benar. Dengan kegiatan mengamati video iklan dari media elektronik melalui Zoom, siswa mampu menganalisis ciri-ciri bahasa iklan dari paparan iklan media elektronik dengan tepat. Lalu dengan kegiatan penugasan melalui Google Classroom, siswa mampu mendemonstrasikan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media elektronik dengan percaya diri. Lalu dengan kegiatan berdiskusi melalui Zoom, siswa mampu menunjukkan manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan tepat. Dengan kegiatan berdiskusi melalui Zoom, siswa mampu menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya dengan tepat. Lalu dengan kegiatan mengamati gambar melalui Zoom, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dengan tepat. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya, dengan kegiatan mengamati video melalui Zoom, siswa mampu menelaah manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dengan benar. Lalu dengan kegiatan penugasan melalui Google Classroom, siswa mampu menyajikan hasil penggalian tentang peristiwa-peristiwa dalam kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan dengan tepat. Lalu dengan kegiatan mengamati gambar melalui Zoom, siswa mampu menentukan bentuk usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat di lingkungan sekitar dengan benar. Lalu dengan kegiatan menyimak video tentang macam-macam kegiatan ekonomi melalui Zoom, siswa mampu menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar dengan tepat. Lalu tujuan yang terakhir adalah dengan kegiatan penugasan melalui Google Classroom, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat di lingkungan sekitar dengan tepat. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, lalu apa sih materi pembelajarannya? Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang iklan media elektronik, lalu tentang makna persatuan dan kesatuan, lalu nanti kita juga akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada gambar Dayu dan Lani. Lalu Dayu dan Lani itu sedang duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit di televisi. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab iklan minuman. Nah, iklan minuman apakah yang disukai oleh Dayu? Coba kita cek. Nah, ternyata ini adalah iklan minuman yang disukai oleh Dayu. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana iklan ini diiklankan di televisi? Jingle-nya bagaimana iklannya?
Coba Julia, Dengan lagu, Bu. coba nyanyikan lagunya bagaimana? Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya, tepat sekali. Nah, itu jingle dari Yakult ya. Nah, selanjutnya, apa saja iklan yang pernah kamu lihat di televisi? Alika pernah lihat iklan apa saja di televisi? Iklan makanan, Bu. Contohnya, mie. Mie apa? Mie Indomie. Indomie. Bagaimana jinglenya? Apakah masih ingat? Gak ingat. Indomie. Seleraku. Iya, bagus. Nah, kalau siapa lagi ya? Nah, kalaunya Muhammad Ramadan, apa iklan di televisi yang pernah Madan lihat? Iklan apa? Minuman, Bu. Minuman. Minuman, contohnya apa? Yakult. Selain itu, Teh es. teh. Teh apa? Oh, teh kotak misalnya. Teh pucuk. Iya, bagus. Nah, tadi sudah dinyanyikan oleh Julia dan Alika juga jinglenya. Nah, jadi kita akan membahas tentang media elektronik. Nah, coba dibacakan dulu Oktavina Aurelia, apa itu iklan media elektronik? Iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Jenis iklan elektronik yang sering kita temui adalah iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Iya, nah jadi iklan elektronik itu misalnya ada iklan di radio, lalu iklan di televisi yang tadi sudah kita sebutkan, lalu ada juga iklan di internet. Nah, misalnya kalian pernah membuka Google, mengetikkan sesuatu, lalu di sana nanti ada muncul iklan-iklan seperti ini, contohnya di detik.com. Ada iklan burger muncul, ada iklan Honda muncul, begitu juga dengan misalnya kita membuka YouTube. Nah, nanti tiba-tiba di menit keberapa kan ada muncul iklan. Nah, itu namanya iklan media elektronik yang ada di internet. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh sebuah iklan televisi. Iklan Sprite. Coba kita buka. Ada suaranya tidak? Tidak ada suaranya ya? Coba Ibu ulangi. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting. Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, setelah kalian menonton video tadi, apakah kalian pernah menonton video tersebut? Pernah. Di mana? Di rumah. Di TV, Bu. Di televisi, iya. Nah, tadi setelah kalian menyimak videonya, bagaimana bahasa dalam iklan tadi? Ada yang tahu bagaimana sih bahasa yang dibawakan oleh iklan tadi? Bagaimana? Kenapa, Alika? Singkat dan jelas, Bu.
singkat dan jelas. Lalu Anda kawan, bagaimana bahasa dalam iklan tadi? Bagaimana bahasa dalam video tadi, Anda kawan? Bagus. Tadi kata Alika singkat dan jelas. Mudah dipengerti. Mudah dimengerti. Ada lagi yang mau berpendapat bagaimana bahasa dalam iklan tadi? Oke, nah setelah tadi kalian menyebutkan, oke, nah jadi di sini berdasarkan contoh iklan di televisi tersebut dapat dipahami adanya beberapa ciri iklan, beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri iklan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, jadi pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Nah, bagaimana dengan iklan tadi? Iklan tadi bahasa yang digunakan tentu sangat menarik ya. Nah, lalu pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Setelah kalian menonton video tadi, apakah kalian tersugesti apakah kalian tersugesti atau tidak? Kayak kalian merasa ingin meminumnya juga? Iya, Bu. Iya. Nah, lalu pilihan kata yang digunakan menonjolkan hal-hal atau informasi yang penting. Nah, tadi di sana disebutkan bahwa ada lemon, katanya komposisinya, ada air, ada es. Nah, jadi di sana kata-katanya dipilih untuk menonjolkan hal atau informasi yang penting di dalam iklan itu. Lalu pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Nah, siapa sasarannya? Yaitu kita sebagai konsumen. Nah, selanjutnya di sini sampai di sini tentang iklan media elektronik. Ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami? Tidak ada, sudah mengerti semua ya. Kalau tidak ada, ayo kerjakan LKPD 1. LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom, jadi silahkan kalian cek. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit, kalau sudah silahkan kembali lagi ke Zoom ini. Ibu tunggu, kalau yang sudah nanti kita presentasikan sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Jadi LKPD-nya, nah ini LKPD satunya ya. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat atau mendemonstrasikan kembali iklan yang dalam bentuk video. Jadi kalian diminta untuk mengamati iklan yang ditampilkan, lalu pilih salah satu produk yang ada di lingkungan sekitar kamu atau di rumahmu atau di mana untuk didemonstrasikan kembali. Lalu nanti dituliskan skrip atau naskah iklan yang akan didemonstrasikan. Lalu demonstrasikan iklan yang sudah dipilih dengan penuh percaya diri. Gunakan bahasa iklan yang baik. Tadi sudah kita bahas tentang bahasa iklan. Lalu gunakan intonasi yang tepat. Rekam dan kirim hasilnya dalam bentuk video melalui WhatsApp group, Google Classroom atau Google Form. Videonya maksimal 1 menit. Nah, jadi nanti kalian silahkan tuliskan naskahnya di sini. Lalu nanti silahkan di-upload videonya di sini. Nah, selanjutnya kita cek tugas video kalian. Apakah sudah sudah mengumpul? Nah, Ibu cek di sini ada 8 siswa yang sudah menjawab. Kita buka videonya Nurheni Aprilia. Oke, silahkan disimak video iklan yang dilakukan oleh temannya.
Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Henny. Video iklannya bagus sekali. Di sini bahasa yang digunakan oleh Henny singkat, padat, dan jelas iklannya. Lalu untuk yang selanjutnya video punya Alika. Oke, nah punya Alika mengiklankan susu Diamond. Yuk. Kita Tahu nih kemana? Coba telepon. Puluh. Itu mic-nya siapa? Mohon dinonaktifkan dulu. Nah, ini videonya Alika. Bagus sekali Alika, videonya ada adegan meminum susunya juga. Apakah di sini suaranya terdengar? Kurang jelas, Bu. Kurang Suaranya jelas. kurang jelas. Kurang jelas. Oke. Tapi editnya bagus. Iya, videonya bagus. Nah, punya Muhammad Ramadan, videonya. Oke, kita buka. 1, 2, 3. Halo, kamu pakai pasta gigi apa? Saya pakai Soden. Apa saya beli mau pakai Soden? Menjaga gigi berlubang. Dan kalian baru tahu atau kamu sudah tahu harus jalan gigi 3 hari sekali. Assalamualaikum. Oh, kata Madan tadi mensikat giginya 3 hari 1 kali ya. Mungkin salah, maksudnya 3 kali 1 hari, bukan 3 hari 1 kali. Kebalik. Ya. Kenapa, kawan? Saya pakai Pepsodent. Apa? Saya juga pakai Pepsodent. Oh, Andrawan juga Pepsodent. Coba kita buka punya Andrawan. Mana ya? Oh iya, juga Pepsodent. Oke, kita simak semuanya videonya. Gigi adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Tapi 7 dari 10 anak di Indonesia menderita gigi berlubang. Untuk mencegah gigi berlubang, saya dan keluarga saya menggunakan Pepsodent. Pepsodent adalah pasta gigi yang mengandung fluoride kompleks dan juga mikrokalsium aktif yang mencegah gigi kita berlubang. Selain itu juga membuat gigi kita putih dan mulut terasa segar. Ayo, gunakan pasta gigi dengan Pepsodent 2 kali sehari. Pepsodent, pasta gigi kita semua. Iya, informasinya sangat lengkap ya. Bagus sekali, Andrawan. Oke, selanjutnya video punya Ahmad Junior Al-Fatah. Oke. Nah, ini
Jadi juniornya mengiklankan tentang coklatos. Lihat dengan coklatos staff. Coklatnya padat dan nikmat banget. Coklatos bikin lihat coklatos. Iklannya bagus, tapi suaranya agak bisik-bisik ya. Mungkin nanti kalau ada tugas membuat iklan lagi, suaranya bisa diperjelas lagi. Oke, selanjutnya kita nonton videonya. Siapa yang belum lagi? Julia belum? Askia juga belum. Aku penasaran video itu. Oh, tunggu dulu. Julia. Julia. Susu cap enak, kental manis, enak dan juga manis. Ayo, minum enak, kental manis, karena rasanya manis dan kamu. Videonya suaranya pelan sekali, Julia. Tapi infonya sudah jelas. Mantap, Julia. Nah. Waktu itu kakak sekolah juga, jadi dimarahin keras-keras. Oh, oke. Video yang belum di sini ada video Askia ya. Mr. Potato, karena pedasnya luar biasa. Bagaimana videonya Askia? Keren kali. Tepuk tangan dulu untuk video kita semua. Menangnya Askia, sudah saya mengalah. Nanti teman-teman yang lain, kalau ada tugas membuat video lagi, mungkin bisa dicontoh video Askia ini. Gak bisa ngedit. Belajar. Susah kayaknya ngeditnya gitu ya. Susah kali. Pelan-pelan. Saya aja bikin satu video aja cutnya berkali-kali. Oke, jadi itu dulu videonya ya yang kita tampilkan. Nanti selebihnya akan Ibu masukkan di dalam YouTube. Nah, oke. Tadi kita sudah membahas. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD yang pertama. Tadi juga sudah kita presentasikan bagaimana hasilnya. Nah, bisa minta tolong dibacakan, Julia? Ya, Bu. Dalam pembuatan iklan, sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan bangsa dan negara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tadi Julia sudah membacakan tentang bagaimana kerjasama yang akan mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, untuk itu, mari kita cari tahu apa sih itu persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada video yang menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan. Mohon kalian simak dulu videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar makna persatuan dan kesatuan bangsa. Apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh yang tidak terpecah belah. Persatuan dan kesatuan berarti bersatu dalam keberagaman. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti atau bermakna bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Sahabat cerdas, bagaimana bentuk persatuan dan kesatuan pada setiap lingkungan tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan tidak bagaimana bentuk persatuan dan kesatuan pada setiap lingkungan? Contohnya misalnya bagaimana Ahmad Agus Setiawan atau Alika? Dari mana, Bu? Dari Gimana saja boleh. Pokoknya di lingkungan tempat tinggal Alika. kalau di lingkungan keluarga membantu ayah mencuci mobil. Oke. Coba kita lanjutkan videonya. Satu, persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Keluarga umumnya terdiri atas orang tua dan anak-anak. Ada pula kerabat dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama di rumah. Ada kalanya ayah dan ibu serta kerabat yang tinggal di rumah berasal dari suku bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda sifat dan kegemaran. Kamu dan anggota keluarga yang lain harus dapat saling menghargai perbedaan tersebut. Menghargai perbedaan merupakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keluarga. 2. Persatuan dan kesatuan di sekolah. Kita memiliki banyak teman di sekolah yang dapat berasal dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat memunculkan perselisihan apabila kita tidak saling menghormati. Sikap saling menghormati dengan sesama teman dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 3. Persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat adalah kelompok orang yang hidup di sekitar kita. Masyarakat memiliki berbagai keberagaman, di antaranya suku bangsa, agama, budaya, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Keberagaman tersebut dapat menimbulkan perselisihan apabila masyarakat kurang memiliki sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati dengan sesama anggota masyarakat dapat kita temui dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat adalah persatuan dan kesatuan di negara atau di lingkungan negara. Pemerintahan negara kita dilaksanakan oleh Presiden, dibantu Wakil Presiden, dan para menteri. Ketika terjadi masalah, mereka mengadakan rapat bersama, diskusikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Ketika keamanan dan ketertiban negara terganggu, Presiden bersama Panglima TNI dan Kepala Kepolisian mencari solusinya bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Nah, itu tadi macam-macam bentuk persatuan dan kesatuan. Ada yang di lingkungan tempat tinggal, ada yang di lingkungan sekolah, ada yang di lingkungan mana lagi yang kawan tadi? Masyarakat dan negara. Iya, bagus sekali. Nah, jadi di sini ada contoh peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya yang pertama ada Festival Budaya Nusantara. Nah, coba Julia jelaskan kenapa sih Festival Budaya Nusantara itu bisa menjadi cerminan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Karena di Indonesia ini banyak budaya dan suku yang berbeda-beda, tapi mereka tetap bersatu. Dalam bentuk Festival Budaya Nusantara tadi ya, dan di sana juga ada macam-macam tarian daerah, ada daerah Dayak, Jawa, Sunda, macam-macam, Bali, ya kan? Nah, sekali. Nah, lalu ada juga toleransi dalam hidup berdampingan dalam perbedaan, atau persatuan dan kesatuan serta toleransi antara umat beragama. Nah, coba Octavina, ada agama apa saja yang ada di Indonesia? Ulen, Bu. Oke. Islam, Kristen, ya, Katolik, Konghucu. Iya, bagus Kak. Jadi ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Nah, kenapa sih agama yang berbeda-beda tadi menjadi cerminan dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Octavina? Kenapa agama tadi kan beda-beda? Nah, kenapa agama itu bisa menjadi cerminan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Karena adanya sikap karena perbedaan kita menjadi tercipta toleransi, maksudnya perbedaan. Iya, bagus sekali. Tepat sekali. Jadi, walaupun kita berbeda-beda agama, suku, ras, tapi kita tetap bisa hidup berdampingan sebagai bangsa Indonesia. Nah, lalu contoh peristiwa yang selanjutnya ada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi di sini ada contohnya membangun jembatan. Nah, untuk contoh lain, semangat gotong royong, coba sebutkan Andrawan. Selain gotong royong membersihkan jalan bisa, gotong royong membersihkan got bisa, ronde malam bisa. Itu aja. Oke. Nah, yang tadi disebutkan Andrawan, ada tidak yang pernah Andrawan lakukan? Ronda malam aja. Andrawan pernah ronda malam? Enggak. Enggak. Yang pernah Andrawan lakukan? Contohnya, gotong royong apa di tempat tinggalnya Andrawan, misalnya gotong royong yang tadi membersihkan jalan, kata Andrawan tadi selokan, apakah itu pernah dilakukan? Di rumah saya nggak ada selokan. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan tentang makna persatuan dan kesatuan? Meski berbeda-beda tetap satu jua.
Ya, tepat sekali. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita melaksanakan atau menyelesaikan LKPD yang kedua? Ya ada. Ya ada, oke. Nah, jadi ini Ibu bukakan LKPD yang kedua. Oke. Nah, ini LKPD yang kedua. Jadi di sini ada gambar sedang gotong royong membangun jembatan tadi. Nah, lalu ada soal menjalin persatuan-kesatuan hendaknya kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bentuk kegiatan gotong royong. Masih banyak lagi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu alami atau kamu saksikan sebagai pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang coba kalian tuliskan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kalian sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan, entah itu di rumah, di lingkungan sekolah, dan lain-lain. Silahkan kalian jawab di sini. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti kalau sudah, silahkan kembali lagi ke Zoom meeting ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Silahkan diselesaikan dulu. Oke, jadi sudah selesai semua ya di sini LKPD keduanya. Yes. Baik, Ibu bukakan LKPD 2. Oke. Nah, di sini sudah banyak yang menjawab. Jadi contoh peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Ada yang menjawab apa ini? Kerja bakti, membersihkan sungai. Wow. Lalu coba kita cek individual. Punya Ahmad Junior Al-Fatah. Oh, ternyata tadi punya Ahmad Junior Al-Fatah membersihkan sungai. Lalu selanjutnya punya Alika. Coba bacakan jawabannya, Alika. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pencerminan sikap menjaga persatuan dan kesatuan adalah sikap persatuan dan kesatuan di rumah membantu ayah menyuci mobil, sikap persatuan dan kesatuan di sekolah melakukan kerja kelompok, sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat melakukan kerja bakti. Iya, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah jawaban Alika sudah tepat? Yap. Oke. Nah, selanjutnya jawaban Julia Mahmudah. Coba dibacakan jawabannya, Julia. Sikap persatuan dan kesatuan di rumah adalah membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya memasak, mencuci, dan lain-lain. Sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar adalah membantu warga dalam bergotong royong sesuai kemampuan kita. Sikap persatuan dan kesatuan di sekolah adalah melaksanakan piket kelas bersama-sama dengan teman satu piket. Maksudnya, jangan cuma satu orang aja yang mengerjakan. Semua orang yang kena piket di hari itu harus mengerjakannya juga. Ya, betul sekali. Bagaimana ya teman-teman yang lain? Jawaban Julia apakah sudah tepat? Impresif. Wow, amazing. Oke. Sahrina ada? Apakah masih ada? Halo, Sahrina, Ayu? Iya. Iya, silahkan dibacakan jawabannya. Menjaga kebersihan dan lingkungan, merawat lingkungan sekitar, melestarikan hewan dan tumbuhan sekitar.
Oke, bagus sekali. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah tepat jawaban Sahrina? Lumayan. Oke, ya bagus jawabannya. Nah, kita cek. Oke, punya Octavina Aurelia. Apakah masih ada? Tolong dibacakan jawabannya. Halo, Octavina Aurelia, silahkan dibacakan jawabannya. Tapi itu nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Yang lain, apakah jawabannya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke, mungkin lagi ada gangguan sinyal. Ibu lanjutkan aja ya. Ada atau tidak jawabannya? Ada jawabannya. Ada. Oh, okay. Silahkan. Menghargai teman yang beribadah, bahu-membahu membersihkan lingkungan sekitar, dan saling menghormati perbedaan yang ada. Iya, tepat sekali. Sampai sini dulu ya untuk presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah menjawab. Jawabannya tepat semua. Ibu cek di sini sudah memahami semua apa itu makna persatuan dan kesatuan. Tidak boleh membeda-bedakan. Iya, betul sekali. Karena semuanya sama. Semuanya sama. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD yang kedua. Selanjutnya, mohon dibacakan Andrawan. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani, ada juga yang memproduksi bahan pangan, ada juga yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi intinya di sini adalah kita hidup saling membutuhkan, ya saling membantu, saling adanya sikap yang tadi persatuan dan kesatuan. Jadi di sini katanya petani membutuhkan. Iya betul. Jadi katanya di sini petani membuat atau memproduksi pangan, lalu ada juga yang membuat pakaian untuk dijual. Jadi petani tadi membutuhkan pakaian, sedangkan pakaian membutuhkan pangan untuk menyambung hidupnya. Nah, petaninya kasih pangan, pangannya dijadiin pakaian, pakaiannya dikasih petani sudah. Iya, betul sekali. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhnya semua kebutuhan manusia dengan saling bekerja sama tadi. Oke. Lalu di sini siapa yang tahu apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi di masyarakat? Pertanian, perkebunan, peternakan. Oke, yang lain? Alika? Industri, Bu. Industri pakaian, industri makanan, industri nggak tahu. Oke. Nah, kalau di sebelumnya coba kita kuis dulu. Jadi di sini ada linknya, akan Ibu bagikan di Google Classroom. Di sini ada kuis. Ya bisa kan? Oke. Harus mana itu? Selang dong. Nah, jadi sudah ada 13 siswa yang menjawab. Di sini ada kuis. Oke, ini jawabannya apa nih? Gambar berikut merupakan usaha dalam kegiatan ekonomi di bidang Peternakan. Oke. Ada yang menjawab pertanian? Gak ada. Gak ada. Betul sekali jawabannya peternakan. Nah, coba lalu
Gambar berikut merupakan bentuk usaha kegiatan di ekonomi di bidang Jasa. ada yang menjawab selain jasa? Jasa. Tidak ada. Oke, kita cek jawabannya. Iya, di sini ada satu orang yang menjawab perindustrian. Siapa ya? Jadi jawabannya di sini jasa ya, bukan perindustrian. Nah, nah tadi kita sudah menyelesaikan kuisnya. Jadi untuk pemahaman kalian lebih lanjut tentang apa saja sih bentuk usaha kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia, kita simak video berikut ini. Nyanyi kah? Bukan, kita menyimak video tentang apa saja sih jenis-jenis bentuk kegiatan ekonomi. Oke. Silahkan mic-nya boleh dinonaktifkan dulu. Karena mama belum masuk sudah. Agus Setiawan boleh dinonaktifkan dulu mic-nya, Agus. Silahkan disimak dulu videonya. Selamat datang di channel pendidikan Al-Ilham. Kelas 5, tema 8, subtema 1, muatan pelajaran IPS, jenis usaha ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. A. Bidang usaha agraris. Maaf, videonya salah. Mana ya? Sosial. Ekonomi masyarakat tiap orang berbeda-beda, tergantung kemampuan yang dimiliki masing-masing. A. Usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Ingatkah kalian bahwa Indonesia dijuluki negara agraris? Tepat sekali, Indonesia dijuluki negara agraris karena sebagian penduduknya bermata pencaharian. Usaha ekonomi paling banyak di Indonesia meliputi pertanian sawah, pertanian sayur, budidaya organik, budidaya tanaman hias, serta penjualan bibit tanaman. Contoh hasil pertanian yang dapat kita peroleh adalah padi, jagung, ubi, serta palawija. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Contohnya seperti kelapa, kelapa sawit, tebu, dan karet. Tanaman hasil perkebunan biasanya akan diolah menjadi bahan industri. 3. Peternakan.
Peternakan merupakan usaha memelihara binatang peliharaan untuk diambil manfaatnya. Lalu apa saja penggolongannya ya? Peternakan di Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, peternakan hewan unggas terdiri dari ayam, itik, bebek, serta angsa. 2, peternakan hewan kecil yang terdiri dari kelinci, kambing, domba, serta babi. 3, peternakan hewan besar. Nah, di sini apakah ada kalian yang memiliki peternakan? Tak ada. Nggak ada. Yang punya pertanian? Tak ada. Nggak ada juga. Oke, kita lanjutkan. Diikuti sapi, kerbau, dan kuda. Apakah kalian memelihara salah satu dari hewan tersebut? 4, perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Perikanan di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, perikanan air tawar, terdiri dari mujair, lele, gurami, belut, serta ikan nila. 2, perikanan air payau, yang merupakan campuran dari air tawar dan air laut. Hasilnya berupa ikan bandeng, kepiting, udang, serta ikan kerapu. Yang ketiga, perikanan air laut, terdiri dari ikan tuna, mutiara, udang, serta rumput laut. Selanjutnya, kegiatan ekonomi masyarakat adalah kehutanan. Kehutanan merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan melalui program reboisasi atau peremajaan hutan. Hasil dari kehutanan berupa rotan, damar, kemenyan, getah, dan lain sebagainya. 6. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan hidup manusia. Hasil pertambangan terdiri dari hasil tambang migas, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Yang kedua, hasil tambang logam, berupa intan, emas, perak, serta tembaga. Sedangkan hasil dari non-logam terdiri dari batuan granit, pasir kuarsa, kaolin, gypsum, dan lain sebagainya. 7. Industri. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Industri dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Contoh hasil industri yaitu benang diolah menjadi pakaian, pengolahan ikan kaleng, serta industri ban dari karet. 8. Dagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang yang diperdagangkan merupakan hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang hasil industri. Perdagangan tidak terbatas pada wilayah negara saja, tapi juga dilakukan antar negara. Perdagangan antar negara ini disebut perdagangan ekspor-impor. Ekspor merupakan usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor merupakan usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. 9. Jasa. Jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha dalam bidang jasa antara lain usaha beca, ojek, angkutan umum, serta bidang pariwisata. B. Jenis usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Oke, nah tadi kita sudah selesai menyimak video tentang jenis-jenis atau bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, untuk Muhammad Ramadan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ada. Ini soalnya di sini Maden angkat tangan.
Jadi Ibu pikir ada yang ditanyakan. Oke, tadi kalian sudah menyimak tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Tadi ada apa saja, Julia? Ada kegiatan ekonomi penjualan barang dan menyediakan jasa. Jadi ada perdagangan dan jasa. Oke, di dalam jasa itu menghasilkan apa, Julia? Contohnya? Jasa itu seperti melayani konsumen, melayani. Contoh kegiatannya bagaimana? Tadi di sana dijelaskan Gojek. Nah, kalau yang selain itu apa lagi? Beca, juga angkutan umum. Oke. Yang untuk yang perdagangan bagaimana? Apa contoh kegiatannya di dalam perdagangan? Perdagangan itu seperti menjual. Seperti orang berwarung, menjual makanan. Iya, tepat sekali. Nah, baju. Betul. Nah, tadi sudah 2 yang disebutkan Julia, Julia. Lalu untuk Alika, apalagi selain itu, selain jasa dan perdagangan, tadi apa saja lagi? Industri, Bu. Industri. Bagaimana apa kegiatan ekonomi apa yang dilakukan di dalam bidang industri? Membuat makanan instan seperti ikan kaleng. Iya, bagus sekali. Jadi kegiatan industri misalnya membuat makanan kaleng atau ikan kaleng, lalu nanti setelah dibuat di dalam kegiatan industri, lalu nanti dijual di bentuk kegiatan ekonomi, yaitu perdagangan. Nah, lalu Octavina Aurelia, apalagi selain yang 3 tadi, bentuk kegiatan ekonominya? Jasa, Bu. Selain jasa? Perdagangan. Sudah juga tadi disebutkan, Julia. Industri. Sudah juga disebutkan, Alika. Pernah. Ya, nelayan. Kehutanan. Perikanan. Ya. Kebunan. Lagi pertambangan. Nah, di Kalimantan Selatan ada macam-macam tambang. Salah satunya yang ada di Martapura itu tambang apa, Andrawan? Gak tahu, belum pernah ke sana. Belum pernah. Jadi di sana ada tambang intan. Oh, tambang intan, oke. Ya. Oke, Di rumah nggak jarang keluar. Bisa dibuka di YouTube atau buka di Google pertambangan apa saja sih yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan untuk menyelesaikan LKPD yang ketiga. Sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian selesaikan. Seperti biasa. Waktunya 10 menit. Nah, ini tugasnya. Jadi di sini ada 2 soal. Jadi soalnya banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan di masyarakat di lingkungan sekitar kita. Misalnya jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa pangkas rambut, atau pembuat gula merah, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian lakukan pengamatan apa saja kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Nah, setelah itu apa saja sih kegiatan dari kegiatan ekonomi yang tadi dilakukan, apa saja produk unggulan atau produk yang menghasilkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, silahkan dituliskan di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, silahkan diselesaikan dulu tugasnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai. Baik. Ibu cek dulu.
Oke, sudah ada 18 jawaban di sini. Bagus sekali. Nah, Ibu cek di sini ada punya Alika. Silahkan dibaca jawabannya, Alika. Melakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu. Saya tinggal di daerah kota. Di daerah saya ada jasa tersebut, jasa mencuci baju atau laundry, dan jasa angkutan umum. Ya, untuk soal yang kedua. Menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu. Produk unggulan di tempat saya adalah kain sasirangan. Oke, bagus sekali Alika. Jadi di daerah tempat tinggal Alika ada orang yang bekerja sebagai tukang pangkas rambut, ada yang mencuci baju atau ada usaha laundry juga, dan juga angkutan umum ya, seperti misalnya taksi atau ojek. Kalau yang online misalnya Gojek ya. Oke, bagus sekali. Untuk jawaban yang kedua punya Julia. Oke, masih ada Julia? Silahkan dibacakan jawabannya. Di tempat tinggal saya banyak yang berdagang, karena saya tinggal itu di kota di dalam komplek. Apa yang dihasilkan? Yang banyak dicari di tempat tinggal saya itu, dan juga yang banyak dijual adalah sembako, seperti telur, minyak, beras, dan lain-lain. Oke, bagus sekali Julia. Nah, lalu siapa lagi ya? Jawaban Andrawan, silahkan bacakan jawabannya. Oke. Saya tinggal di perkotaan, di sekelilingin perumahan, di sekeliling perumahan saya terdapat perkantoran dan pertokoan. Masyarakat di sekitar tempat tinggal saya memiliki kegiatan ekonomi, diantaranya pedagang toko kelantang, jasa potong rambut, jasa penambal ban, produksi kue kering, dan pasar tradisional. Oke, bagus sekali. Nah itu yang kegiatan ekonomi yang menghasilkan keunggulan yang di masyarakat di tempat tinggal saya adalah produk unggulan di tempat tinggal saya memiliki produk unggulan yaitu macam-macam kue kering. Oh, bagus sekali. Nah, sampai sini dulu presentasinya. Siapa yang nyanyi itu silahkan keluar dari Zoom meeting-nya atau dinonaktifkan mic-nya. Oke, nah tadi kita sudah melakukan presentasi LKPD yang ketiga. Selanjutnya di sini kita akan menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Nah, sampai di sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari yang tadi kegiatan yang kita lalui? Tidak ada. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang iklan media elektronik. Contohnya, contoh iklan media elektronik ada radio. Apalagi Alika? TV. Iklan media cetak. Iklan media elektronik tadi ada radio, apalagi? Televisi. Iya, dan internet. Iya, tepat sekali. Nah, tadi juga kita sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana makna persatuan dan kesatuan, misal contoh perbuatannya di lingkungan tempat tinggal atau di lingkungan rumah, Julia? Di lingkungan rumah itu bergotong royong dalam membersihkan lingkungan.
Oke, kalau yang di sekolah, Julia? Kalau di sekolah bisa juga bekerja kelompok. Bagus sekali. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian. Nah, tadi udah bentuk-bentuk kegiatan ekonominya ada pertanian. Apalagi Andrawan? Perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industrian, perdagangan, distributor, jasa, dan satu lagi. jasa, Tambangan. Iya, bagus sekali. Nah, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk evaluasi, nanti akan Ibu bagikan link kuis di Google Classroom atau di WA Group. Nanti setelah ini akan Ibu bagikan. Silahkan kalian selesaikan kuisnya. Lalu untuk refleksi pembelajaran hari ini, apa saja sih, apa pembelajaran yang paling kalian sukai pada hari ini? Bagian mana yang paling kalian sukai? Kalau ulun sih lebih suka tentang iklan. Iklan. Oke. Andrawan juga iklan. Iklan itu. Aku suka video iklan yang tadi tuh, Nah. Yang editannya paling bagus itu, Nah. Semuanya bagus. Oke, jadi nanti silahkan belajar lagi. Actingnya semuanya sudah bagus, bahasa iklannya sudah bagus. Nah, lalu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita nyanyikan dulu lagu daerah Kalimantan Selatan. Hafal semua? Enggak ada. Iya. Coba kita sambil simak videonya, sambil kita nyanyikan. Bisa dinyalakan dulu mic-nya semuanya sambil kita nyanyi. Oke. Tes 1, 2. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega ombak menampar di Selat Garang, ombak menampar di Selat Garang. Batammu lawanlah Adinda, oh Adinda iman di dada rasa melayang, iman di dada rasa melayang. Pisang selatan Allah babaris, oh babaris bang 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 bangku halangan bang 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 bangku halangan. Oh batamu lawanlah Adinda, oh Adinda iman di dada rasa melayang, iman di dada rasa melayang. Tadi malam bermimpi mendatang, oh mendatang lawan si Ading, rasa bapaluk lawan si Ading. Iya, sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Apa lagi nyanyinya? Dan nanti dihafalin lagi ya. Nyanyinya galau kan semuanya. Ya sudah selesai gitu. Oke. Mana evaluasinya, Bu? Nanti setelah ini akan Ibu bagikan biasa nanti ya. Oke.
Tapi Harusnya yang menapa? tapinya nggak ada suara kan nih? Nah, Oke. oke. Nyanyi Indonesia Kak. Nah, jadi tadi kita sudah menyanyikan lagu daerah kita Kalimantan Selatan. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ayo kita membaca doa dulu. Sikap siap untuk berdoanya. Semoga pembelajaran hari ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak pada kalian sudah mengikuti sejak awal hingga akhir pembelajaran ini. Terima kasih juga sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini masih ada, belum berakhir virusnya COVID-19 ini. Jadi tetap jaga kesehatannya, minum vitamin, banyak minum air putih. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.